Presiden Joko Widodo, presiden ketujuh kita, mungkin akan menjadi presiden yang mengukir sejarah sebagai seorang mantan presiden atau presiden ketujuh yang satu-satunya atau baru pertama kali ia hadir langsung di persidangan dalam kasus yang ia hadapi terkait dengan penetapan tersangka dan kemudian terdakwa atas masing-masing Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma. Apakah memang itu yang akan kita lihat dalam hari-hari ke depan terkait dengan dipastikannya persidangan terhadap kedua tersangka dan terdakwa itu yang mulai akan dilangsungkan pada 2 Juli dan persidangan perdana akan terjadi pada Tifausia Tiasuma. Maka poin kritikal kita hari-hari ini Pak Jokowi benar-benar ada di sekitar daerah Jakarta. Dan ini menurut saya menarik dan memberi pesan bahwa Pak Jokowi siap hadir dalam persidangan tersebut, bahkan itu adalah komitmen Pak Jokowi. Dan sekaligus ini seperti kata Rifai Kusumanegara, mengukir sejarah pertama kali di Indonesia ada seorang mantan presiden yang membela haknya yang dizolimi oleh beberapa orang yang telah memfitnah, menghina, dan mencemarkan nama baik dirinya, dan di hadapan hakim yang memimpin persidangan itu, ia meminta atau menuntut keadilan. Teman-teman, apa yang kita hendak saksikan esok terkait dengan persidangan pertama terhadap terdakwa Tifausia Tiasuma, kita akan lihat kejutan-kejutan, termasuk salah satunya kejutan datangnya Pak Jokowi dalam persidangan tersebut. Rumor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang sakit dan terindikasi tidak hadir terpatahkan. Paling tidak, Pak Jokowi hadir pada perayaan 80 tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ia terlihat segar dan begitu siap untuk hadir dalam persidangan. Artinya, pupus dan sekaligus gagal skenario yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak akan hadir dalam persidangan tersebut. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita, mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensi, perhatian, dan supportnya. Mari kita kawal terus jalannya persidangan ini untuk menjadi pembelajaran buat kita semua agar jangan atas nama apapun orang kemudian tega menghina, memfitnah orang lain, bahkan melakukan rekayasa digital secara tidak bertanggung jawab. Teman-teman, saya akan memutarkan satu video yang ini sebetulnya video yang telah diolah kembali dari sebuah acara Rakyat Bersuara di iNews Live yang saya temukan di akun TikTok Great Fantasi. Jadi apakah ini akan jadi kendala? Biasanya Rakyat Bersuara selalu mengajukan komplain kalau ada kutipan langsung dari video-video yang mereka share di media sosial. Tetapi karena ini sudah diolah oleh Great Fantasi, mudah-mudahan saya tidak terkena penalti untuk hal ini. Jadi izin Rakyat Bersuara, Aiman, dan tentu Great Fantasi akun TikTok yang teman-teman bisa lihat bersama. Nah, kita akan nonton sama-sama apa yang dikatakan oleh Rifai Kusumanegara berikut ini. Dan beliau akan menggunakan itu. Jadi kembali lagi dalam pembicaraan kami tidak ada sedikit pun ingin melakukan sidang melalui Zoom daripada kita berandai-andai. Bahkan ini perlu garis bawah ya, saya cukup bangga kalau Pak Jokowi ini hadir. Kenapa? Karena dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, Bang Aiman,
Ini mungkin pertama kalinya seorang presiden hadir di persidangan untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sebagaimana rakyat biasanya. Ya, betul-betul hadir di sidang, ya. Pertama kali dalam sejarah. Kita ingat dulu di kasus Pak Soeharto, ya. Pak Soeharto berulang kali dipanggil, tapi beliau tidak hadir dengan alasan kesehatan memang terbatas, sehingga akhirnya persidangan tidak bisa jalan. Pertama. Kedua, saya kebetulan pengacara Pak Radhi Ramalan di kasus Bulogate. Ya, ya. Dulu kami mendorong hadirnya Pak B.J. Habibie. Kembali lagi tidak hadir setelah berulang kali dipanggil, dan akhirnya beliau didengar secara telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Telekonferensi. Waktu itu belum ada perma, belum ada hukum acara. Tapi itu dijadikan solusi. Masih ingat dulu hakimnya Pak Lalu Marion, KPN Jakarta Selatan, ya. Itu tahun 2000 sekian lah, 2002, 2003. Nah, maka kalau beliau datang besok, pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum, dan menurut saya ini merupakan penghormatan beliau juga terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, dan ini lesson learned buat publik. Siapapun dia, pada saat dia melakukan upaya hukum dan memohon keadilan, maka dia harus seperti rakyat biasanya, hadir di sidang, menjelaskan apa yang diketahui, dan memohonkan keadilan kepada majelis hakim. Jadi ini buat saya sangat baik sekali. Baik, luar biasa. Ya. Tapi saya mau tanya yang kedua, saya mau tambah sedikit. Oke, nah, cuma persoalannya satu. Ya. Ini kan kembali dengan strategi, ya. Saya pastikan kalau di sidang itu beliau akan hadir, karena beliau betul, saya sepakat dengan Pak Ali, mau nunjukin ijazah SD SMP gimana caranya kalau pakai Zoom? Udahlah, itu nggak mungkin lah, sulit gitu ya. Sementara ya buat dia, inilah forum yang dia betul-betul gunakan. Selama ini kan ada beberapa tunjukkan ijazah. Nah, besoklah ditunjukkan semua. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Silakan rakyat menonton, menyaksikan sendiri. Beliau akan tunjukkan di sini, dan menurut beliau inilah forum yang tepat, forum yang terhormat di ruang sidang. Jangan sampai selama ini tunjukkan di mana, di lapangan bola. Ini kan kayak main-main itu, ngeledek atau apa. Tapi besok dia akan gunakan di forum yang terhormat. Nah, cuma yang perlu dicatat adalah satu. Ini yang soal kedua yang saya bicara adalah, saya pastikan beliau akan hadir. Tapi untuk sidang di belakangnya, saya nggak tahu. Maksudnya siapa nih? Ya, kalau betul ini berjeda, misalnya taruhlah 3 minggu antara sidang Bu Tifa dengan Pak Roy, mungkin di sidang awal beliau akan hadir, tapi di sidang kedua kita nggak ngerti. Wah, karena kembali lagi, diskriminasi. Kami juga tidak mau masuk dalam jebakan DPT mereka. Dan secara hukum acara dimungkinkan pemeriksaan melalui Zoom untuk sidang kedua. Dan menurut saya tidak perlu lagi beliau menunjukkan lagi ijazah di sidang kedua itu. Jadi kembali lagi ya, ini saya hanya bilang ini kan seperti ada trik untuk mengerjai beliau agar datang berkali-kali. Tapi juga menurut saya hakim juga akan bijak melihat ini. Apakah betul ini menjadi sarana permainan, atau hakim akan mengambil kebijakan di sidang pertama harus hadir, di sidang kedua by Zoom. Ini saya nggak tahu. Nanti terserah yang mulia hakim akan mengambil sikap dari perkara ini. Di sidang Dr. Tifa, Pak Jokowi pastikan akan hadir. Yes. Di sidang Mas Roy belum tentu untuk hadir offline. Kita tahu, karena kan seolah-olah mau dikerjain nih, gitu ya. Dikerjain, dikasih jeda waktu gitu ya. Nah, saya nggak berani. Apakah beliau tetap akan mau hadir? Kita nggak tahu. Kita kembalikan. Cuma yang saya pastikan Pak Jokowi akan hadir, menunjukkan ijazahnya sesuai komitmennya di masyarakat, dan menjelaskan seluruh peristiwanya di dalam persidangan yang kami menemui Pak Jokowi. Kami menjelaskan bahwa ini sudah akan masih persidangan. Beliau dengan semangatnya menanyakan kapan sidang, saya akan ke Jakarta. Ya, ini belum pernah diungkapkan ya. Pak Jokowi menanyakan langsung kapan akan sidang. Iya, langsung. Kan kami laporkan ini 21. Kapan nih? Oke, teman-teman, kita sudahi nontonnya, dan kita akan lanjut diskusi kita di sesi kedua untuk pengayaan dan pendalaman atas apa yang kita tadi sudah mulai di awal dengan pengantar singkat, dan kemudian nonton, dan akhirnya kita coba membuat poin-poin penting ya dari penyampaian Rifai Kussumanegara dalam Rakyat Bersuara, tapi videonya saya temukan di Grid Fantasi ya. Nah, mudah-mudahan saya tidak kena penalti soal ini ya. Kadang-kadang ya selalu ada penalti dari Rakyat Bersuara disengketakan dan seterusnya. Tapi oke lah. Nah, saya ingin fokus pada apa yang dikatakan oleh Rifai, bahwa persidangan ini ya, dan itu akan dimulai besok ya untuk Tifa, itu diperkirakan atau hari ini, karena ini sudah ya jam 1 lewat teman-teman, menuju ke 1:30 pagi ya, ya 1:30 ya di Indonesia Barat, 1:30 di Indonesia Tengah, dan 2:30 di Indonesia Timur. Nah, poin-poinnya yang penting dari apa yang disampaikan oleh Rifai Kussumanegara adalah bahwa kedatangan Pak Jokowi dalam persidangan ini adalah sebuah peristiwa bersejarah. Artinya ya, ini adalah peristiwa di mana seorang
mantan presiden atau presiden ketujuh itu ya menuntut keadilan terhadap dirinya seperti masyarakat biasa dan akan menyampaikan apa yang ia harapkan di hadapan hakim yang akan menyidangkan pokok perkara terkait dengan pasal fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan manipulasi data elektronik secara tidak bertanggung jawab. Nah, poin ini teman-teman sekaligus ya membuat kita bisa belajar bahwa di hadapan hukum itu semua orang diperlakukan sama. Dan keistimewaan yang pasti dari Pak Jokowi sebagai mantan pemimpin, paling tidak kita semua bisa belajar bahwa kasus Pak Jokowi ini bisa menjadi presiden baik bagi para pemimpin, para mantan pemimpin di level presiden dan wakil presiden, bahwa mereka juga adalah masyarakat biasa yang bisa meneladani Pak Jokowi dengan hadir dalam persidangan. Dan ini menurut saya adalah bukti bahwa persidangan ini bisa menjadi persidangan yang membuat kita bisa sekali lagi menemukan kenegarawanan dari seorang Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi hendak memberikan ya teladan bagi kita bahwa seorang yang pernah menjabat pucuk pimpinan dan bahkan menjadi ya leader dalam proses-proses ketatanegaraan di Indonesia 10 tahun Pak Jokowi memimpin. Itu tidak berarti bahwa Pak Jokowi mendapat privilege. Pak Jokowi tetap tahu diri dan tahu memposisikan posisinya hari ini. Dan karena itu ia menyamaratakan dirinya dengan masyarakat umum bahwa ketika ia merasa diperlakukan dengan nada fitnah dan kemudian penghinaan dan pencemaran nama baik, maka ia ya memberikan keteladanan untuk menggunakan perangkat hukum yang ada, dalam hal ini persidangan, untuk hadir dan untuk ya membela diri, dan di hadapan hakim ia akan menuntut agar ada keadilan seadil-adilnya terhadap dirinya dan apa yang ia rasakan pada konteks terjadinya tindak pidana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tifa di sidang pertama di hari ini, dan kemudian Roy yang harus menyelesaikan sidang pra peradilan yang kapan itu selesainya bisa jadi 2-3 minggu ke depan baru akan digelar sidang perdana untuk Roy Suryo. Nah, kembali teman-teman, kita saksikan Pak Jokowi hari-hari ini ya, tepatnya pada 1 Juli, beliau hadir dalam perayaan 80 tahun ya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ini menurut saya adalah poin kritikal. Dan sekaligus ini adalah poin untuk membuat kita menjadi paham bahwa Pak Jokowi itu memang sedang berada di Jakarta. Dan poinnya, Pak Jokowi siap untuk mempertahankan keyakinan dirinya bahwa ijazah atau dokumen kehidupan, dokumen akademik yang dimilikinya itu adalah asli dan ia ya akan membawa sendiri dan tidak akan diwakilkan. Persis yang dikatakan oleh tadi Rifai Kusumanegara bahwa ia dalam hal ini Pak Jokowi siap untuk berjuang membela dirinya di persidangan, bahkan membawa ijazah SD, SMP langsung ditunjukkan kecuali SMA dan S1 yang sedang tentu kita tahu sudah ada dalam penguasaan jaksa penuntut umum untuk proses persidangan yang sedang akan digelar. Nah, teman-teman, sekali lagi kita tentu ya belajar dari kasus ini bahwa Pak Jokowi saja yang pernah menjadi pemuncak dalam jabatan tertinggi di Republik ini, ia tetap menunjukkan ketaatan pada hukum, hormat pada hukum, dan ini menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ke depan pernah ada presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, yang membela dirinya di hadapan hukum dengan datang ke pengadilan untuk ya sekali lagi meminta hakim memulihkan nama baiknya dan kemudian menegaskan status ijazah Pak Jokowi itu sebagai ijazah asli, bukan seperti yang dituduhkan oleh Roy dan Tifa dengan tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, terakhir saya ingin tegaskan teman-teman sebelum closing statement dan kita kembali lanjutkan aktivitas kita, bahwa apa yang saya katakan tentang
proses penegakan hukum ini akhirnya membuat kita belajar bersama, ya. Ada indikasi-indikasi yang semakin menguat, misalnya perpecahan di antara Roy dan Tifa atas pilihan pra peradilan, kemudian perpecahan para lawyer dan atau kuasa hukum, ya, Roy dan Tifa ketika Ahmad Kosinudin menyemprot Refli Harun dengan kata-kata, ya, Refli Harun itu jahat, dan ini merupakan puncak perpecahan internal para kuasa hukum Roy dan Tifa, dan ini membuat kita semua akhirnya tertawa geli, ya. Mereka sebetulnya bukan dikalahkan oleh Pak Jokowi, mereka dikalahkan oleh diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka tidak mampu menguasai diri, tidak mampu, ya, untuk mengendalikan emosi. Harusnya mereka kompak hari-hari ini dan jelang persidangan Tifa dan tentu Roy Suryo, tetapi yang kita justru lihat, ya, kita disuguhkan tontonan yang tak elok, ya, dan makin kesini kita semakin yakin bahwa para pemburu ijazah Pak Jokowi ini sebetulnya adalah kumpulan 3 klaster manusia yang tergabung bersama-sama, yaitu klaster para pengejar cuan, ya, dari monetisasi berita-berita yang diupload di media sosial, khususnya YouTube. Yang kedua, klaster para pengejar popularitas dari satu televisi ke televisi lain, satu media ke media lain untuk mendapat validasi atau pengakuan. Dan yang ketiga, klaster mereka yang punya agenda politik untuk membuat gaduh demokrasi, khususnya targetnya untuk menghancurkan reputasi dan rekam jejak Pak Jokowi sebagai seorang tokoh negarawan dan mantan presiden atau presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, terakhir teman-teman, sebelum closing, saya ingin katakan, ya, bahwa Pak Jokowi nampaknya, ya, punya cara berpolitik yang membuat lawan-lawan politiknya salah tingkah, dan salah tingkah itu akhirnya, ya, blunder satu persatu. Mereka, ya, melakukan langkah-langkah keliru, termasuk Tifa, ya, ternyata punya persoalan, ya, uang prestasi tidak bisa bayar hutang, dan akhirnya, ya, apartemennya disita. Tentu bukan disita atas intervensi Pak Jokowi atau Solo, ya, ini tidak ada kaitan dan ini bukan hoax, ya, seperti yang dikatakan oleh Tifa, tetapi, ya, yang memberi hutang Ibu Sofi itu datang dengan pengacaranya, dan ia juga bersama dengan jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi tidak hoax, ini adalah kabar benar. Dan ini menurut saya pukulan telak bagi Tifa yang selalu memposisikan diri sebagai seorang yang bermoral, beretika, tetapi banyak publik sekarang yang bertanya-tanya, betulkah penelitian dirinya tentang ijazah Pak Jokowi? Atau memang selama ini, ya, penelitiannya itu adalah penelitian abal-abal yang hanya, ya, memperlihatkan syahwat dari proses politik dan kepentingan politik yang penuh dendam, fitnah, dan kebencian terhadap Pak Jokowi. Nah, teman-teman, sekali lagi pukulan-pukulan telak, perpecahan internal dari kubu Roy dan Tifa, ya, ketidakkompakan Roy dan Tifa dalam mengajukan pra peradilan, termasuk potensi Tifa. Mengapa, ya, ia memilih sidang duluan? Ya, ini mungkin skenario yang mereka mainkan untuk memecah konsentrasi Pak Jokowi dengan capek, ya, bolak-balik datang di persidangan Roy dan Tifa, Tifa dan Roy, semuanya itu akhirnya, ya, terbaca oleh kubu Pak Jokowi melalui pernyataan Refli Harun bahwa pernyataan Rifai Kusumanegara bahwa Pak Jokowi, ya, akan datang di sidang pertama, itu artinya ke sidangnya Roy Suryo, Tifa pada hari ini, atau persidangan kedua, ya, kita akan lihat nanti untuk, ya, membawa sendiri kasusnya, membela diri dan memberi harapan kepada Pak Hakim agar, ya, memulihkan nama baiknya lewat persidangan ini. Dan poin kritikal ini sekaligus, ya, membuat kita bertanya, apakah di sidang Roy memang wajib, ya, untuk datang kalau sudah datang di sidang Tifa Tiasuma. Nah, ini semua ada celah hukumnya bahwa kemungkinan hakim akan mengabulkan kalau
Pak Jokowi itu hadir melalui Zoom dan tidak kemudian di pertemuan pertama atau di persidangan pertama. Teman-teman, ini catatan saya, semoga ada manfaatnya dan sekali lagi ya, semangat di hari ini dan terus kawal usaha penegakan hukum ini dengan keyakinan bahwa tidak ada yang keliru dalam persoalan ijazah Pak Jokowi, itu asli. Nah, orang-orang yang menuduhnya palsu harus jangan lari dari tanggung jawab. Teman-teman, ini catatan saya. Salam hormat YouTuber NKRI.